Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ada seorang sahabat atau kawan kita yang mempertanyakan di TikTok, apa yang dimaksudkan dengan jagat raya yang sedang mengembang? Kalau jagat raya mengembang, mengembangnya kemana? Tentu saja ini adalah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijelaskan jawabannya karena sangat kompleks penjelasannya, bahkan di perkuliahan bisa memakan beberapa semester untuk menjelaskan hal itu. Tetapi sebisa mungkin saya akan mencoba jelaskan secara ringkas dalam beberapa menit ke depan ini. Yang pertama yang perlu kita pahami, jagat raya itu sesungguhnya apa? Jagat raya adalah ruangan yang berisi benda-benda langit. Di dalamnya ada matahari, ada bulan, ada planet-planet termasuk bumi kita, ada bintang-bintang, ada galaksi dan segala macam benda langit yang berada di dalam ruangan jagat raya itu. Disebut sebagai alam semesta atau universe. Bahkan di era yang terakhir atau abad-abad yang terakhir dikenal konsep multiverse. Tentu ini sangat kompleks dan tidak kita paparkan dalam kesempatan ini. Kita mencoba menjelaskan yang terkait dengan universe saja yang digambarkan oleh ilmu pengetahuan memang sedang mengembang. Jadi jagat raya ini ternyata memang sedang mengembang, dibuktikan melalui pengamatan-pengamatan secara saintifik. Bahwa ketika dilihat dengan menggunakan teleskop, berbagai macam teleskop termasuk Hubble, diketahui benda-benda langit sedang bergerak menjauh. Bulan sedang menjauh dari kita sebagai pengamat, matahari sedang menjauh, bintang-bintang sedang menjauh, galaksi-galaksi semuanya sedang menjauh. Menjauhnya ke arah mana? Menjauhnya ke segala arah. Jadi kalau kita melihat ke atas kita, maka kita akan mendapatkan gambaran atau fakta benda-benda langit sedang bergerak menjauh ke atas kita. Disebut juga sebagai meninggi. Tetapi menariknya karena bumi kita ini bulat, maka kalau pengamatnya berada di atas, dia akan melihat langit atau ruangan langit dengan segala macam benda-benda pengisinya itu bergerak menjauh atau meninggi ke atasnya. Tetapi di baliknya Indonesia, misalnya Amerika, akan melihat benda-benda langit menjauh ke sono, meninggi bagi orang Amerika. Di barat, di Arab Saudi, di Timur Tengah, bergerak menjauhnya ke arah samping kita, tapi bagi mereka meninggi juga. Yang di bagian timur, di New Zealand, di Australia, Samudra Pasifik, semuanya akan bergerak menjauh ke arah sana. Maka kita mendapatkan gambaran fakta saintifiknya adalah semua benda langit sedang meninggi, menjauhi bumi ke segala arah. Oke, sahabat sekalian, itu adalah poin ringkasnya terkait dengan jagat raya yang sedang mengembang, yang kemudian dikenal sebagai expanding universe. Kita kaitkan dengan clue dari dalam Al-Quran, ini sungguh sangat menarik karena Al-Quran menggambarkan bahwa ternyata langit itu, langit adalah seluruh ruangan yang ada di atasnya kita atau di luarnya bumi, bahkan termasuk bumi itu sendiri berada di dalam langit ini. Nanti kita lihat clue-nya dari dalam Al-Quran. Al-Quran menggambarkan bahwa langit ini sedang ditinggikan, dilihat dari pengamat yang sedang berada di bumi. Salah satunya misalnya ada di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 dan 18. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan. Was samai kaifa rufi'at. Dan langit, bagaimana langit itu sedang ditinggikan, sedang terus menjauh dari pengamatnya yang ada di bumi. Lantas bagaimana menjelaskan kenapa kok bisa dia itu menjauh, meninggi? Digambarkan dalam sejumlah ayat yang lain, di antaranya dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 yang menggambarkan
Semua itu ditinggikan oleh Allah dengan menggunakan sesuatu semacam tiang yang tidak terlihat oleh mata. Berikut ini Allah menggambarkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha, thumma stawa 'alal arsy wa sakhkhara syamsa wal qamar, kullu yajri ajalin musamma, yudabbirul amra, yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Kemudian dia mengarah ke arsy dan menundukkan matahari dan bulan agar masing-masing beredar sesuai waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan, menjelaskan tanda-tanda supaya kamu bertemu Tuhanmu dengan penuh keyakinan. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Allah lah yang meninggikan langit dengan tiang yang tidak bisa kalian lihat. Ini sebuah idiom, sebuah ungkapan yang sangat menarik. Karena sesudah itu digambarkan Allah menundukkan bulan dan matahari, dikendalikan dengan peredaran sampai waktu yang ditentukan dan seterusnya. Kaitannya dengan bi ghairi amadin tarawnaha. Allah menggunakan semacam tiang atau penyangga yang kalian tidak bisa melihatnya. Artinya bukan tiang seperti yang kita fahami ini. Ada satu kekuatan yang menyangga benda-benda langit yang digambarkan sebagai matahari dan bulan yang dia mengalami peredaran, pergerakan. Tetapi disangga oleh satu kekuatan yang kalian tidak bisa melihatnya. Maka di dalam ilmu pengetahuan itu disebut atau dikenal sebagai gaya atau force. Ada namanya gaya gravitasi atau sebaliknya adalah gaya anti-gravitasi yang semua itu bekerja secara seimbang untuk menjadikan jagat raya ini mengembang dalam keseimbangan dan terus bergerak, berdinamika tanpa mengalami keruntuhan sampai pada waktunya nanti akan diruntuhkan oleh Allah. Semacam gedung yang tiang-tiangnya, penyangganya dalam konteks ini gaya-gaya jagat raya itu akan diruntuhkan semuanya atau dihilangkan sehingga menjadi runtuhlah jagat raya itu. Dan menjadi semakin menarik ketika kita membaca ayat yang lain dalam surat Adz-Dzariyat 47 di mana Allah menggambarkan bahwa ruangan langit itu bukan hanya ditinggikan melainkan juga diluaskan. Menggunakan istilah yang berbeda seperti dalam ayat berikut ini. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ayat ini memberikan gambaran Allah membangun, membina seluruh jagat raya ini dengan segala isinya. Dan kemudian di bagian akhir ayat itu Allah mengatakan atau berfirman, wa inna lamusi'un. Sesungguhnya Allah meluaskan, benar-benar meluaskan seluruh penjuru jagat raya itu. Penggunaan kata musi'un ini digunakan di dalam ayat-ayat yang berbeda bahwa kata wasi'a itu menggambarkan luas, meluaskan. Jadi sangat menarik, selain ditinggikan jagat raya ini ternyata juga diluaskan. Sehingga kita mendapatkan gambaran secara komprehensif bahwa Al-Quran itu menggambarkan ruangan jagat raya, volumenya itu benar-benar diluaskan, ditinggikan menjadi semakin besar atau dengan kata lain mengembang. Dan di surat Ar-Rahman ayat 7 digambarkan bahwa proses pengembangan itu berjalan dalam keseimbangan. Digambarkan Allah meninggikan langit sambil meletakkan neraca keseimbangan. Berikut ini Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 7. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keseimbangan.
Jadi gaya-gaya yang menyangga jagat raya yang sedang berdinamika dan mengembang itu digambarkan oleh Al-Quran diberi mekanisme keseimbangan. Maka kalau kita mengkaji secara kosmologi, ternyata memang ada dua gaya yang saling berlawanan yang ini berada di dalam keseimbangan. Gaya yang pertama adalah gaya yang menolak dan menyangga atau mengembangkan jagat raya ini. Itu muncul dari ledakan jagat raya yang dikenal sebagai Big Bang. Jadi ketika sains menggambarkan jagat raya yang sedang mengembang, maka kalau kita tarik ke masa lalu, sesungguhnya jagat raya ini dulunya kecil. Semakin dulu semakin kecil, dan satu ketika dia berada di satu titik. Di mana kemudian muncullah teori Big Bang yang menggambarkan kecepatan jagat raya yang sedang mengembang ini, kekuatannya muncul dari ledakan itu. Ada gaya lontar yang menyebabkan seluruh benda langit bergerak semakin menjauh, dan digambarkanlah jagat raya sedang mengembang. Tetapi menariknya kata ayat ini di dalam surat Ar-Rahman ini, itu ada yang mengimbanginya, yaitu gaya tarik, gaya gravitasi yang ada di pusat jagat raya ini. Maka sains modern menemukan keseimbangan itu dalam apa yang disebut sebagai materi dan energi. Ada yang disebut sebagai materi gelap atau dark matter dan energi gelap yang dikenal sebagai dark energy. Ternyata ini menggambarkan keseimbangan itu. Dark energy atau energi gelap adalah energi yang muncul dari ledakan jagat raya yang pertama yang membuat semua benda-benda langit ini terlontar ke arah segala penjuru sehingga digambarkan jagat raya sedang mengembang. Tetapi kalau ini tidak ada yang mengimbangi, maka ledakan itu akan membuat jagat raya ini buyar. Allah menciptakan yang namanya dark matter atau materi gelap, di mana materi gelap itu memunculkan gaya gravitasi. Sifat gravitasi atau gaya gravitasi adalah menarik. Sehingga ini terjadi keseimbangan kritis, kekuatan ledakan yang membuat jagat raya mengembang dengan tarikan ke arah dalam, itu dalam mekanisme keseimbangan dinamis yang bersifat kritis. Kalau terlalu besar, gaya ledakannya bubarlah jagat raya. Kalau terlalu besar gravitasinya, maka dia tidak jadi jagat raya, karena setelah meledak dia akan segera mengkerut kembali. Tetapi ini bekerja dalam keseimbangan. Itu yang digambarkan oleh surat Ar-Rahman ayat 7 ini. Nah, maka kesimpulan dari sains atau ilmu pengetahuan modern menggambarkan bahwa ruangan jagat raya ini sesungguhnya tidak ada yang kosong. Semuanya terisi. Kalau tidak terisi oleh materi, ya terisi oleh energi. Dan Einstein mengatakan bahwa materi dan energi itu sebetulnya setara. Sehingga ada rumusnya E sama dengan mc kuadrat. Energi bisa dibangun atau dimunculkan dari materi yang dimusnahkan, atau materi bisa dimunculkan dari energi yang dikristalkan. Jagat raya ini tidak ada yang kosong. Yang ada adalah gradasi wujud materi dan energi. Yang paling padat disebut benda padat atau materi padat. Lebih renggang disebut benda cair. Lebih renggang lagi disebut sebagai gas. Lebih renggang lagi dianggap sebagai kekosongan atau sesuatu yang hampa, tetapi sesungguhnya itu adalah berisi partikel-partikel yang tidak kasat mata dan energi yang mengisi antar partikel itu. Jadi jagat raya ini sesungguhnya adalah satu kesatuan yang padu saja, dan itu yang digambarkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Dan apakah orang-orang yang ingkar tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya adalah sesuatu yang padu, kemudian kami rekahkan antara keduanya. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik karena menggambarkan kondisi jagat raya, bahwa jagat raya itu sebenarnya adalah sesuatu yang padu belaka,
Yang padat, yang cair, yang gas, dan kemudian disebut hampa, itu sesungguhnya adalah satu kesatuan yang padu semuanya. Digambarkan bahwa langit dan bumi, langit itu menggambarkan seakan-akan ada ruangan kosong padahal tidak ada. Bumi menggambarkan materi yang bisa kita pijak. Nah, kemudian sesuatu yang sesungguhnya satu padu ini direkahkan oleh Allah sehingga terjadi ketidakseragaman lokal-lokal. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas, ada yang hampa. Tetapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang padu belaka. Oke, sahabat sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan untuk menggambarkan jagat raya yang sedang mengembang. Tetapi untuk menggambarkan mengembangnya ke arah mana, kita membutuhkan durasi yang berbeda. Insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang berbeda. Tetapi kita sudah mendapatkan gambaran tentang pengembangan. Bagaimanakah atau apakah yang disebut sebagai jagat raya yang mengembang itu. Mudah-mudahan ini menjawab sebagian dari pertanyaan yang disampaikan oleh kawan kita dan insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya untuk memberikan tambahan penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.